Yang paling yang paling berasa sebenarnya tanggung jawabnya ya. Soalnya kalau dulu kan mungkin sebagai desain grafis saya hanya nunggu perintah untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Mungkin kalau pagi berangkat kerja ya udah berangkat sampai kantor, ya udah duduk. Kalau memang ada pekerjaan yang belum selesai tinggal dikerjakan. Kalau belum ya saya nunggu perintah apa yang harus saya kerjakan kan begitu. Gimana ya? Saya juga punya tanggung jawab gitu untuk ngelola tim gitu. Jadi kalau memang di waktu weekend pun tim saya membutuhkan ya selagi saya mampu saya akan lakukan gitu. Cuma memang eh, kayaknya kalau waktu tidur tuh saya agak sulit diganggu karena saya susah bangun tidur. Bukan non-negotiable sebenarnya, lebih ke sayanya emang susah dihubungi ketika tidur gitu. Oke. Burnout tuh wajar gitu kan, tapi memang untuk menjaga supaya tidak terjadi terlalu sering gitu ya mungkin ya. Saya tetap saya mencoba menerapkan work-life balance gitu. Ya walaupun mungkin nggak sesempurna itu ya, tapi saya mencoba untuk setidak-tidaknya kalau sesibuk apapun saya tetap meluangkan waktu untuk hobi, meluangkan waktu untuk keluarga. Sebisa mungkin saya menghindari lembur. Kalau memang nggak harus lembur ya kalau bisa ya pulang-pulang. Halo teman-teman semua, selamat siang dan selamat datang di live hari ini. Senang sekali dengan saya Uci yang menemani teman-teman ngobrol santai tentang perjalanan karir Faras sekaligus tips menjaga work-life balance. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Kak Bayu. Halo. Sorry Kak. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Junior Manager Markom dan perjalanan karirnya di Faras menarik banget buat disimak. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Bayu, apa kabar? Halo Ci, baik. Uci gimana kabar? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Santai aja dong Kak. Aku udah santai banget ini, Mas. Gak boleh ketawa katanya. Kata itu. Nah, sesuai sama yang aku bilang tadi nih, kan kita mau membahas putar perjalanan karir kakak di Faras dan work-life balance nih Kak. Kak Bayu, aku yakin nih teman-teman di sini juga penasaran banget sama perjalanan kakak selama di Faras. Sebelum kita bahas lebih dalam, boleh dong kakak cerita sedikit gimana pertama kali atau kesan pertama kali masuk di Faras ini? Kesan pertama kali masuk ya? Yes. Jadi ini kita flashback ke 2019, di mana aku pertama kali masuk di perusahaan ini. Kalau terhitung dari 2019 berarti udah hampir berapa ya? Udah 6,5 tahun ya, udah 6,5 tahun lebih di sini. Pertama kali masuk ke Faras itu karena sebenarnya Faras ini adalah perusahaan gimana ya? Adalah tempat kerja PT pertama saya gitu. Jadi sebelum di Faras tuh memang saya nggak pernah kerja di sebuah perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Sebelumnya saya kerja di startup gitu, di sebuah digital printing gitu. Tapi udah sebenarnya Faras ini udah bukan perusahaan, kantor keempat. Jadi waktu pertama kali masuk Faras itu ada perbedaan budaya yang cukup gapnya tuh cukup gede gitu. Perbedaan budaya kerjanya antara di digital printing sebelumnya sama di perusahaan di Faras ini. Pertama kali masuk Faras tuh saya langsung melihat seperti, oh gini ya ternyata kerja di sebuah perusahaan itu yang secara struktural tuh jelas gitu. Terus kemudian ada alur perintah kerjanya, terus kemudian budaya kerjanya, masuk jam sekian, ada doa pagi dulu sebelum bekerja. Terus kemudian kekeluargaannya juga, itu lumayan buat saya amazed lah di awal-awal tuh, karena ini tuh sesuatu yang baru gitu saya alami gitu ya. Karena sebelumnya kalau digital printing kan kita, kalau ngomongin yang sebelumnya ya, sebelum saya kerja di Faras tuh yang terakhir itu satu kantor aku cuma berenam. Jadi orangnya ya cuma segitu aja gitu. Masuk kantor jam 9, saya buka ruko, udah langsung kerja. Nggak ada doa pagi, nggak ada apa-apa gitu. Itu sih yang bener-bener beda gitu. Berkesan banget ya Berkesan buat banget. kakak. Oke, waktu pertama kali gabung itu kan kakak jadi ini ya, desain untuk poster seperti itu kan Kak. Nah sekarang posisi kakak menjadi apa nih? Pasti kan ada prosesnya juga kan? Iya, pertama kali masuk di Faras itu 2019 itu saya apply lamaran di posisi desain grafis. Jadi
flashback sedikit, waktu proses masuk itu dulu, sebenarnya itu prosesnya cepet banget ya. Jadi saya ada temen yang memang sebelumnya itu sudah kerja di Faras ini, tapi sekarang memang sudah nggak di sini lagi. Dulu dia yang kabarin saya gitu. Dulu masih pakai Line, belum pakai WA. Dulu masih pakai Line, dia bilang, Bayu ini ada loker desain grafis di kantorku, mau join atau enggak gitu. Tapi dia bilang, itu kalau nggak salah dia hari Sabtu tuh, ngechat saya gitu hari Sabtu. Tapi dia bilang kita butuh cepet, itu note-nya dari dia. Jadi kalau misalkan emang mau, sesegera mungkin ajukan lamaran dan tes kayak gitu. Nah, di hari Sabtu tuh saya denger itu masih kayak masih bimbang gitu loh. Menimbang-nimbang dulu ya. Masih menimbang kayak apakah akan lebih baik dari pekerjaan saya yang saat itu saya jalani gitu. Terus pas di hari Senin pagi itu jam 10, dia chat lagi. Kayak, Bayu jadi nggak nih? Kalau jadi kirimin sekarang gitu, kata dia. Portofolionya aja dulu sama CV-nya. Nggak usah lamaran resminya gitu. Terus, bukan terpaksa sih ya, karena saya lihat, coba aja lah dulu gitu kan, saya pikir. Ya udah akhirnya saya kirim tuh di hari Senin itu, jam 10 pagi itu. Nggak taunya besoknya hari Selasa, udah langsung diajak untuk tes. Ya saya datang hari Selasa itu untuk tes. Terus kemudian hari Rabu itu libur karena ada pemilu 2019. Hari Kamis saya udah diterima di sini. Langsung kerja sebagai desain grafis itu 2019. Jadi prosesnya cepat banget waktu itu. Saya ngelamar di desain grafis. Saya langsung kerja di hari Kamis itu. Terus dengan waktu berjalan, saya jalani itu prosesnya dari 2019. Saya sempat pindah-pindah divisi juga. Saya agak lupa, kalau nggak salah pertama kali saya di sini itu nama departemennya RRD kalau nggak salah. RRD, terus kemudian sempat jadi departemen DDS, terus saya sempat ke PT Anafa Secret juga. Oh, Anafa, oke. Sempat pindah PT juga, terus belum akhirnya sekarang saya kembali lagi ke Faras dan terkini dapat kepercayaan gitu dari kantor untuk ngemban tanggung jawab di departemen Markom. Oke. Gitu. Selama di Markom, gimana kesan kakak? Kan karena baru juga kan di Markom gitu waktu itu. Jadi Markom ini sebenarnya kan divisi yang bisa dibilang departemen baru juga ya. Sebelumnya kan nggak ada memang Markom. Dari awal saya berkarir di Faras tuh Markom belum ada. Terus kemudian waktu berjalannya waktu, dibentuklah Markom ini, kalau nggak salah saya 2 atau 3 tahun lalu gitu ya. Waktu saya masih ada di Anafa itu kalau nggak salah, Markom dibentuk gitu. Jadi waktu saya dikembalikan lagi ke Faras, itu otomatis saya masuk ke departemen Markom. Ya sebenarnya secara pekerjaan sih bukan hal baru, karena di Anafa pun saya sudah mengerjakannya. Kan di divisi Markom ini sebenarnya berhubungan langsung dengan agen dan reseller saat itu, tentang komunikasi kan, juga dengan branding gitu kan. Untuk brandingnya sendiri itu udah bukan hal baru sebenarnya, karena di Anafa saya juga udah mengerjakan itu gitu. Jadi kalau untuk pekerjaannya sih ya dibilang so-so lah, saya lumayan bisa lah untuk mengerjakan gitu, karena bukan sesuatu yang baru. Tapi memang semakin kemari perusahaan juga bertumbuh kan, saya juga akhirnya belajar banyak sih, terutama dari iklan yang akhir-akhir ini kita mulai serius garap gitu. Kalau dulu kita masih belum bisa caranya ngiklan di FB Ads gimana, di akhir-akhir ini sudah mulai bisa, sudah mampu. Gitu. Ada kenaikan ya Kak? Ada kenaikan signifikan sih memang. Karena memang di Faras ini kan bagusnya di sini tuh perusahaan tuh ngefasilitasin kita untuk berkembang itu loh. Wah, keren ya banget. Kan hampir semua karyawan di Faras juga disupport untuk berkembang gitu, yang mungkin awalnya mereka hanya misalnya ngelamar awalnya di CS, tapi nanti pas ada event misalkan ditunjuk sebagai MC atau sebagai apa gitu, akhirnya punya kemampuan lebih gitu, punya wadah untuk mereka mengembangkan diri gitu. Nah itu sih yang saya suka di Faras ini gitu. Oke, nah dan khusus saat transisi junior manager Markom, apa perubahan yang paling terasa? Kan kakak dulunya jadi desain grafis ke Markom dan sekarang kan jadi junior manager Markom, itu gimana? Yang paling berasa sebenarnya tanggung jawabnya ya. Soalnya kalau dulu kan mungkin sebagai desain grafis saya hanya nunggu perintah.
untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Mungkin kalau pagi berangkat kerja ya udah berangkat sampai kantor, ya udah duduk. Kalau memang ada pekerjaan yang belum selesai tinggal dikerjakan. Kalau belum ya saya nunggu perintah apa yang harus saya kerjakan kan begitu. Tapi ketika sudah sekarang diberikan tanggung jawab mengelola tim kan akhirnya setiap hari saya harus ngecek tuh di tim ada kendala apa yang bisa dikerjakan, apa yang diinovasi setiap hari, kesalahan-kesalahan apa yang kita buat kemarin, gimana caranya biar hari ini nggak terulang, biar ditanggulangi kayak gitu-gitu. Itu sih lebih ke tanggung jawabnya itu sih yang sangat signifikan berbeda gitu ya. Saya berpikir juga karena timnya banyak, otomatis kan juga kalau desain grafis kan saya dulu nggak memikirkan ya tim saya sendiri kan staff waktu itu, jadi saya hanya nunggu perintah gitu. Kalau sekarang kan saya harus memikirkan gimana biar tim ini semuanya bekerja dengan baik lah gitu, supaya juga istilahnya biar nggak sampai kantor tuh diem gitu nggak ngapa-ngapain kayak gitu misalnya, biar ada pekerjaan rutin yang mereka lakukan gitu. Itu juga jadi salah satu tanggung jawab saya setiap hari gitu. Oke, nah itu kan termasuk tantangan besar juga kan baru buat kakak nih. Gimana sih cara kakak mengatasinya gitu? Sebenarnya sih saya sampai hari ini juga masih belajar ya, dalam arti ini kan juga posisi yang baru untuk saya. Saya juga masih belajar banyak dari atasan-atasan saya sebelumnya. Saya melihat bagaimana pola mereka dalam mengatasi sebuah masalah, atau bagaimana polanya mereka dalam memberikan perintah gitu misalnya, atau memecah pekerjaan bagaimana gitu. Jadi sampai sekarang juga sebenarnya saya masih belajar. Jadi intinya sebenarnya kalau mendapatkan posisi baru atau mendapatkan tanggung jawab baru kan ya artinya kita emang dipaksa untuk belajar lagi kan gitu. Yang penting kita mau belajar, sebenarnya apapun sih saya rasa bisa kita kerjakan gitu sih. Kalau dibilang cara mengatasinya gimana ya harus belajar. Lagi-lagi harus belajar gitu. Tapi ada nggak sih Kak rasa kayak bingung atau burn out gitu dalam kerja? Bingung itu kayaknya hal yang sangat lumrah ya, dan wajib malah. Kalau nggak bingung artinya kita nggak berpikir kan sebenarnya. Bingung itu kan sebenarnya tanda-tanda bahwa kita berpikir tapi kita mentok gitu mungkin, atau kita berpikir tapi kita nggak tahu jawabannya saat itu gitu, akhirnya kita bingung. Tapi itu bagus, artinya berarti kita mengerjakan sesuatu kan kalau kita bingung. Burnout juga, saya juga pernah. Saya rasa semua karyawan juga pernah burnout. Itu hal yang lumrah ya kalau di sebuah pekerjaan kan. Ketika mungkin karena kita sebagai manusia kan juga hidup kita nggak di kantor aja. Bisa jadi di kantor lagi banyak masalah misalnya di pekerjaan. Ternyata di rumah juga lagi ada masalah gitu, mungkin Uci sama pacarnya lagi ada masalah di rumah. Nggak punya lagi. Jadi di kantor udah banyak masalah, di rumah ada masalah, kan bisa aja jadi burnout gitu. Burnout itu kan nggak melulu soal pekerjaan sebenarnya kan ya. Oke. Jadi ya kalau misalkan lagi ada burnout gitu ya selayaknya karyawan, pekerjaan harus tetap dikerjakan sebagai profesional. Tapi sebagai manusia ya kita harus menghandle gimana caranya kita tidak mencampur adukkan kehidupan kayak gitu kan. Kalau burnout ya burnout, tapi gimana caranya biar di kantor tetap bisa perform, bisa tetap fokus. Ya mungkin kadang-kadang kalau cara saya ya saya ambil cuti misalnya. Saya jarang sekali sih ngambil cuti-cuti yang kayak misalkan nggak begitu penting itu saya ambil tuh jarang. Jadi memang saya simpen cuti itu ketika saya misalkan dalam 4 hari udah pusing, hari kelima biasanya saya cuti gitu. Baru saya ambil lah cutinya. Untuk kasih jeda waktu gitu, itu sih. Nah kalau bicara inspirasi di setiap perusahaan pasti ada sosok yang berkesan nih buat kakak. Nah siapa figur internal di Faras yang paling berpengaruh buat kakak? Figur internal ya? Yes. Sebenarnya agak sulit ya dijawab. Tapi untuk kakak sendiri ada nggak sih selain internal deh? Kalau figur internal sih sebenarnya banyak ya. Sebenarnya atasan-atasan saya di Faras tuh semuanya bagus, semuanya keren gitu ya. Saya juga belajar banyak dari atasan langsung saya, Kak Ripka, dari Pak Dewo juga, terutama dari owner Faras, Pak Putu juga. Tapi memang kredit khusus perlu saya berikan untuk Kak Ripka, karena kan dari sebelum saya masuk, dari awal saya pindah ke Anava itu kayaknya 4 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu, beliau tuh mentor langsung saya di atas saya gitu. Jadi saya banyak belajar lah, banyak komunikasi dengan beliau juga,
hampir setiap hari mungkin kita komunikasi. Ya lumayan banyak terinspirasi dan banyak masukan itu juga dari beliau gitu. Oke. Itu sih Jadi yang sekarang- secara langsung gitu. Oke, sorry Kak. Sekarang kita mungkin bahas kesehatan dan work life ya Kak ya. Iya. Kan waktu periode kerjanya padat banget nih Kak. Apalagi sekarang jadi manajer ya, junior manager. Gimana Kakak menjaga batasan supaya nggak burn out gitu? Menjaga batasan ya. Balik lagi ke tadi sih sebenarnya kayak burnout tuh wajar gitu kan, tapi memang untuk menjaga supaya tidak terjadi terlalu sering gitu ya mungkin ya, saya tetap saya mencoba menerapkan work life balance gitu ya, walaupun mungkin nggak sesempurna itu ya, tapi saya mencoba untuk setidak-tidaknya kalau sesibuk apapun saya tetap meluangkan waktu untuk hobi, meluangkan waktu untuk keluarga. Sebisa mungkin saya menghindari lembur. Kalau memang nggak harus lembur ya kalau bisa ya pulang-pulang. Ketika waktunya pulang, ketika waktunya tidur saya tidur, ketika waktunya istirahat saya istirahat, waktunya libur ya saya libur gitu. Biasanya saya agak sedikit memisahkan tuh antara pekerjaan dengan kegiatan di luar gitu. Saya juga jarang, kalau di weekend saya biasanya agak jarang pegang HP. Itu sebenarnya salah satu triknya, antara apa ya, saya nggak pengen, bukan menghindari ya sebenarnya, saya nggak pengen waktu libur saya tuh ke distract dengan HP gitu. Biasanya kalau di hari weekend tuh saya lebih banyak jalan-jalan keluar, misalkan bareng keluarga, bareng istri, atau misalnya melakukan hobi saya kebetulan suka olahraga, biasanya saya main futsal, atau main soccer, atau main badminton kayak gitu-gitu. Di hari Senin waktunya kerja ya udah saya kerja lagi kayak gitu. Itu sih. Bicara tentang futsal sama apa tadi Kak lagi satu? Badminton, mini soccer. Mini soccer. Itu ada perbedaan nggak sih Kak? Ada. Futsal tuh lapangannya kecil. Mainnya juga 5 lawan 5. Kalau mini soccer tuh gede lapangannya. Mainnya 8 lawan 8. Jadi beda cara mainnya juga sih. Gitu. Oke. Bicara soal gaya kerja nih Kak. Kalau Kak Bayu sendiri lebih ke work-life balance atau work-life blend yang lebih cocok? Bisa cerita praktiknya buat sehari-hari Kak? Kalau boleh tahu kan ada batasan non-negotiable nggak? Misalnya kayak tidur, olahraga, atau jam offline gitu. Saya dengan kita bekerja 9 to 5 sebenarnya kan kita nggak mungkin ya berarti ngelakuin work-life blend ya. Yes. Ya karena kan udah pasti di jam kerja ya kita kerja kan, tidak mungkin melakukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi ya saya lebih cocok ke work life balance gitu. Jadi ketika waktunya kerja ya saya kerja, maksimalkan waktu di kantor, tapi ketika emang sudah waktunya pulang baru saya mengerjakan hal-hal lain di luar dari jam kantor kayak gitu. Itu sih yang biasa saya lakukan setiap hari. Saya memang udah punya jadwal gitu. Sebisa mungkin saya luangkan waktu di hari Selasa untuk saya main futsal gitu misalnya. Terus hari Kamis saya jadwalnya badminton. Weekend saya jadwalnya keluar, udah jadi rutinitas gitu buat saya. Itu juga cara tadi itu untuk supaya tidak burn out gitu. Terus kalau soal batasan non-negotiable, saya sebenarnya secara pribadi nggak membatasi ya, karena saya rasa tanggung jawab saya juga lumayan, gimana ya, saya juga punya tanggung jawab gitu untuk ngelola tim gitu. Jadi kalau memang di waktu weekend pun tim saya membutuhkan ya, selagi saya mampu saya akan lakukan gitu. Cuma memang kayaknya kalau waktu tidur tuh saya agak sulit diganggu karena saya susah bangun tidur. Bukan non-negotiable sebenarnya, lebih ke sayanya emang susah dihubungi ketika tidur gitu. Kalau non-negotiable sebenarnya nggak ada sih. Kalau misalkan malam-malam saya lagi futsal gitu, terus dihubungi, ya saya nggak bisa pegang HP kan waktu futsal. Tapi di luar itu, sesudah pulang futsal misalkan saya lihat harus ke kantor ya, tetap ke kantor. ya mau nggak mau ya. Kayak gitu. Untuk jam tidur nih Kak, kakak normal nggak sih? Kan kita butuh. Kayaknya untuk orang dewasa, kayaknya untuk orang 26 tahun saya cukup normal deh. Soalnya saya tidur tuh di antara jam 11 atau jam 12 malam, bangun jam 5, jam 6, itu normal kan ya hitungannya. Iya, normal. Soalnya kayaknya teman-teman saya yang lain pada cerita baru tidur jam 3, bangun jam 5, buset. 2 jam tidur, matanya nggak sakit atau gimana?
Ya itu kayak menurut aku kan jadi kayak burnout gitu, kebawa di tempat kerja Iya, gitu tidur kan. tuh penting sih, tidur tuh penting. Kalau kita kurang tidur tuh pasti nggak enak di tempat kerja gitu. Jadi emang tidur tuh penting. Soalnya kan aku lihat kakak tiap hari fresh gitu, kayak waktu baca doa. Mandi gitu. sih. Ya itu termasuk Solusinya. juga. Itu termasuk juga kan kak. Tapi kan untuk kayak jam tidur, habis itu dari makanan juga olahraga gitu kan. Bagi aku termasuk juga gitu. Iya. Wah, keren sih kak. Kebetulan Faras juga ini kan ya, dalam arti Faras tuh juga mendukung kita untuk work life balance kan. Yes. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, di Faras tuh nggak hari Jumat ding. Pokoknya kita di setiap departemen diberikan waktu 2 kali dalam sebulan untuk olahraga di jam kantor. Itu kan udah sebuah apa ya? Saya nggak tahu sih ya di perusahaan lain bagaimana, tapi dari yang saya dengar kayaknya di perusahaan lain belum banyak yang menerapkan hal itu gitu. Yeah. Kita di Faras kalau di departemen saya di Markom biasanya hari Jumat jam 4 sore kita keluar untuk olahraga bareng gitu sama departemen Markom itu main badminton atau kadang jogging kayak gitu. Itu kan juga salah satu cara perusahaan untuk menjaga kebugaran karyawannya gitu. Itu jadi juga menginfluence saya secara pribadi. Ya memang hidup tuh nggak melulu soal kerja juga kan. Juga kita bisa sambil imbangi loh gitu, kerja ya kerja bener, profesional, tapi di luar jam itu kita juga tetap harus menjaga diri kita karena kan ini investasi juga ya. Mungkin kerja kita bisa 20-30 tahun untuk bekerja, tapi hidup kita kan nggak melulu di 20-30 tahun itu gitu. Setelah pensiun pun kita tetap butuh tubuh yang sehat kan gitu. Jadi investasinya ya harus dari sekarang itu sih. Gitu. Aku mau nanya nih kak, kan olahraga nih. Kakak setelah olahraga tuh kakak pakai produk Faras juga nggak sih? Ini kalau saya jawab tuh kayaknya kedengeran gimana gitu ya. Tapi ini beneran, saya tuh suka banget setelah olahraga pakai minyak Faras. Kenapa? Karena olahraga saya tuh kan futsal sama mini soccer tuh lumayan bikin capek kaki kan. Yeah. Karena lari banget kan itu, muter-muter. Nah, biasanya kalau nggak pakai minyak, besoknya tuh saya susah jalan. Pasti sakit, kram atau apa gitu. Nah, saya biasanya kalau pulang futsal, habis mandi, saya pakai, biasanya pasti enak. Jadi saya selalu pakai tuh minyak Faras. Kan kita apalagi di kantor juga dapat tuh setiap bulan, dapat supply dari kantor gitu ya. Udah saya pakai aja gitu. Wah, siap. Ada sedikit cerita ya untuk di produknya. Iya. Oke. Saya juga pernah terbantu kok waktu cedera tuh, kayaknya beberapa bulan yang lalu. Saya pernah cedera di ankle. Karena olahraga juga? Karena futsal. Jadi salah tumpuan gitu ankle-nya. Terus sakit, pertama kali sakit itu, saya belum pakai minyak Faras tuh pertama kali. Karena saya pikir, saya nggak kepikiran sih waktu itu pakai. Jadi sakit, terus saya pijet. Terus kayak sekitar 1 minggu, 2 minggu gitu baru sembuh. Terus nggak lama dari itu kambuh dia, karena cedera kayak gitu kan biasanya kambuhan tuh. Saya juga kayaknya agak nakal sih waktu itu, belum sembuh benar. Saya udah main lagi kena saya nggak sengaja gitu, salah tumpuan. Tapi untuk yang kedua kalinya nih saya ingat saya punya minyak, terus saya pakai. Sembuhnya memang nggak sehari, tapi jauh lebih cepat. Kalau yang sebelumnya 2 minggu, yang kemarin tuh jadinya cuma 3 hari aja udah sembuh gitu. Udah bisa normal lah jalan. Kalau yang sebelumnya tuh 2 minggu saya pincang-pincang gitu. Kayak kanguru gitu, lompat-lompat. Oke. Terakhir nih kak, supaya teman-teman di sini dapat bekal praktis ya. Bisa nggak sih kak Bayu simpulkan 3 langkah sederhana supaya tetap waras alias nggak burn out di tengah target dan deadline? Pasti kakak pernah nggak sih dapat target atau deadline yang, aduh ini bisa nggak ya aku kerjain kayak gitu? 3 tips ya? Yes. Aduh. Mungkin dari saya pribadi, tips pertama supaya nggak burn out nih. Yeah. Burn out dengan ini ya, nggak burn out dengan target gitu ya. Iya. Tips pertama mungkin, saya nggak tahu ini bisa diterapkan apa nggak sama semua orang, tapi pede aja dulu tuh yang pertama. Kalau ngadepin target, seberat apapun tuh pede aja dulu. Kadang-kadang rasa pede yang kita munculkan tuh juga ngebantu kita buat apa ya, bertindak lebih baik, berpikir lebih positif gitu. Jadi kita nggak mudah burn out. Terus tips kedua, seperti yang kita udah bicarakan dari tadi, coba untuk tidak mencampur adukkan antara kehidupan pribadi dan
pekerjaan. Jadi kalau memang waktunya kerja ya kerja, kalau waktunya di rumah istirahat, olahraga, hobi, nongkrong kan sama teman-temannya, atau waktunya main bareng sama teman, main sama keluarga ya lakukan itu gitu. Kalau tips ketiga apa ya? Tips ketiga mungkin ambil waktu cuti ya teman-teman. Jangan dibiarin cutinya hangus. Ambil aja waktu cutinya kalau emang itu kan hak ya. Ya udah ambil aja cutinya, kalau emang butuh cuti ambil cutinya, healing, jalan-jalan. Biar besoknya kalau udah balik ke kantor ya bisa perform lagi gitu sih. Oke, keren banget tips dari Kak Bayu ya. Tapi aku mau nanya lagi deh Kak. Tapi Kakak pernah nggak menghadapi yang target menurut Kakak tuh, aduh agak gagal nih tapi bisa gitu? Sebenarnya kan target tuh selalu tinggi ya. Kalau nggak tinggi kan nggak targetnya namanya. Oke. Hampir setiap target tuh kan tinggi. Dan hampir setiap target tuh pasti, saya nggak tahu ya, mungkin saya terlahir optimis orangnya. Saya over confidence kadang, terlalu over optimis, berbeda sama rekan saya satu itu. Jadi saya setiap memandang target itu selalu kayak, bisa ini bisa gitu. Selalu bilang gitu dulu, bisa ini bisa. Tapi pada kenyataannya ya memang beberapa ada yang ya bisa tercapai, yang beberapa bisa tercapai, beberapa tercapai 90%. Tapi kan yang penting kita usahanya dulu aja gitu. Yang penting kita usahain dulu. Masalah tercapai atau enggak ya kita harus coba untuk achieve itu gitu. Kan target dikasih juga tanggung jawab saya untuk nyapa itu. Yang penting kita udah usaha, ya kita pikirkan stepnya untuk mencapai ke sana. Kalau kita lakukan dengan baik sih harusnya bisa. Wah, keren Kak. Kak jadi junior manager nih, pasti kan ada omongan yang nggak baik juga. Atau ada kesalahan kerjaan gitu langsung jadi omongan besar, itu gimana sih Kakak ambil tindakannya? Gimana ya? Sorry Kak, ini kan terakhir tapi aku tetap nanya-nanya nih, nggak apa-apa kan? Aman-aman. Nggak apa-apa. Sejauh ini sih saya sebenarnya kalau kesalahan tuh kita kayaknya setiap hari melakukan kesalahan ya. Iya. Di kantor itu. Tapi itu kan artinya kita juga tumbuh. Setiap kesalahan yang kita lakukan kan artinya kita juga belajar hal baru gitu. Kalau nggak ngelakuin kesalahan, sebenarnya juga bahaya. Jadi saya sebenarnya kalau sama teman-teman di kantor nggak pernah tuh kayak jangan sampai bikin salah gitu, nggak apa-apa, lakuin aja kesalahan kalau memang yang penting diukur semua itu kan. Lakuin kesalahan nggak apa-apa, yang penting bisa diambil pelajarannya dan nggak diulangi besok gitu. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, itu aja sebenarnya. Kalau ngelakuin kesalahan baru kan artinya kita belajar baru. Tidak masalah sih sebenarnya. Kalau misalkan teguran atau apa segala macam sih, saya sampai hari ini alhamdulillahnya belum sampai dapat yang seperti itu gitu. Kayaknya kita juga sebenarnya semua masalah masih bisa diselesaikan dengan baik gitu kan. Jadi sejauh ini semuanya masih bagus, masih aman. Gitu, Uci. Oke, luar biasa banget dari Kak Bayu, dari tips dan gimana cara untuk gak burn out juga. Oke. Terima kasih banyak buat Kak Bayu udah meluangkan waktu untuk live hari ini dan berbagi tips serta pengalaman selama bekerja di Faras. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir dan nonton sampai habis live hari ini. Jangan lupa follow Faras dan Nusantara untuk tips yang bermanfaat lainnya. Terima kasih Kak Bayu. Sama-sama Uci. Bye. Bye.